おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。本日の、プレゼンテーションよろしくお願いします。はい。こちらこそよろしくお願いします。はい、おはようございます。よろしくおおはよ願いします。ようお願いします。ろしくお願いします。はい、じゃあ、まず、そうですね、ユニタス日本語学校の、校舎が2つ日本にあるんですけれども、東京と甲府、2つ、ユニタスは日本に校舎があります。Kami Unitas ada dua sekolah. Kami berada satu di Tokyo dan satu lagi di Provinsi Yamanashi yaitu di kota Kofu. じゃあ、まずそのビデオをですね、皆さんに見ていただきたいと思います。ではですね、まず、ユニタスのビデオ、甲府のビデオから見ていただきます。Kami akan peragakan video dari yang di Unitas di Kofu. Silakan. で、このビデオはだいたい、3分ぐらいです。はい。で、そ Videonya の後、kira-kira sekitar 3 menit. はい。その後、東京のビデオを見てもらいます。こちらはインドネシア語で4分ぐらいになってます。はい。Lalu habis itu kita akan melihat dengan video yang di Tokyo kira-kira sekitar 4 menit. Kan. で、ちょっと甲府のビデオは YouTube から見るので、少し見づらいかもしれないんですけど、ちょっと我慢してください。Nanti kita akan perlihatkan yang di Kofu melalui YouTube ya. 今、画面見えてますか？ Apakah sudah terlihat di layar はい。penampilan videonya? 見えます。ちょっとこのビデオは、ヨーロッパのエージェントが作った甲府のビデオになるので、全部英語になっています。Ini yang bikin orang Eropa dan ini bentuknya pakai bahasa Inggris, jadi bisa mudah didengar ya. じゃあ、まず始めます。Silakan. すみませんが、音が出ない状態 Kowe ga? はい、声が。Kowe ga nai desu. 先生、すみません。声が、聞こえないです。Takeshi-san, はい。声がないです。声が出て声がない。ない。はい、すいません。声が聞こえてない。聞こえません。あれ、なんでだろう。ちょっと待ってくださいね。はい。音が聞こえてない。はい。なんでだろもう一度、シェアして、シェアの前に、う。うん。シェア、シェアサウンドというのを、左、これですね。サウはい。ンドシェア。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。失礼しました。じゃあ、ちょっともう一回いきますね。これ字幕はインドネシア語になってますよ、これ。なってるのかな？いや、インドネシア語ではない。ないです。これは何語だ？聞こえないんですよ、まだ。はいはい。じゃあちょっと今、いきますね。はい、お願いします。Studying at Unitas これ gives 聞こえ me ま the すか？ feeling is not only because the teachers are really kind, but also the pace is really good. やっぱり語学の勉強なので飽きちゃったらそこでもう止まっちゃうと思うので、とにかくどんな方法でもいいから楽しくやりたいと思ってますので、実物を持ってきたりとかアニメ、漫画、ドラマ、CM 何でも授業に使えそうなものは使ってとにかく楽しくやるように心がけてます。授業をね始めたいと思います。おはようございます。おはようございます。好きな先生といえば、やっぱり川口先生だと思います。川口先生は、一番ゲームが好きな先生なので、授業は、つまらなくない。We all speak English, so you do not need to worry if you are a beginner student. We staff, we are very close to students. We do not just sit in the office and do paperwork. 学生は学校からだいたい10分から15分圏内の近所にみんなアパートを借りて住んでいますので、例えばアパートで何か水漏れがしてしまったとか、
ちょっと具合が悪い時とかも、学校で職員が行ける範囲ですぐに駆けつけて助けてあげたりもしています。ご覧のようにこの建物は2年前に作られたところですので、世界の若者が集う空間をということで建てました。This building is modern, convenient, so there and the price is great too compared to other language schools. UNITAS have a great price, and especially dormitory rent price is lower than other schools. まずユニカフェというものがありまして、そこでは、空いている時間を利用して自分で好きな時に行き、そこで、他の国の学生と話せることはもちろん、高校生ですね、英語を勉強している高校生も利用していますので、そこで交流する場を設けています。The possibility for especially European students is that they could come to UNITAS and also have opportunities to teach part-time in their own languages. だいたい2ヶ月に1回ぐらい、大きいイベントをしているんですけど、春にはバーベキューパーティー、あとディズニーランド旅行や運動会、あとクリスマスパーティーなどをしています。私最初このスケジュールを見て、すごいイベントがいっぱいあるし、この学校を選んでよかったと思って。I want to study outside of Tokyo because for me Tokyo is a little bit rushy city, is a little bit big for me, and I want to feel a taste of real Japanese life, so that's why I chose Kofu. 甲府はやっぱりすごく静かなところで、賑やかなところから来ている学生にはすごいいい経験になると思います。This school you can get a really good service at a really good price, and also because they posted so many like event videos and also pictures on Facebook and YouTube. You can see that all school students are acting so active and happy during joining all those events. So I think it's a really good chance to go to this school and take a taste of the real Japanese culture, probably. 日本語や日本文化を体験したり勉強したい皆さんはぜひユニタス日本語学校で、楽しい思い出を一緒に作りましょう。待ってます。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。じゃあ、次なんですけど、ユニタス東京のビデオを見てもらいます。こちらはインドネシア語でだいたい4分ぐらいで、日本の生活についても説明があるかと思いますので、どうぞご覧ください。Berikut ini kita akan saksikan video yang di Jepang, yang di Tokyo ya. Ini kira-kira 4 menit dan ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dimengerti ya. Silakan. Dozo onegaishimasu. Siswa-siswi baru, selamat datang di UNITAS. Hari ini aku bakal ngajakin kalian keliling-keliling sekolah. Let's go! Alat transportasi utama di Tokyo adalah kereta. Ada 3 stasiun kereta terdekat dari sekolah, ada stasiun Okubo, stasiun Shin-Okubo, dan stasiun Higashi Shinjuku. Aku tiap hari turun dari stasiun Higashi Shinjuku. Dari stasiun Higashi Shinjuku ke sekolah butuh 5 menit jalan kaki. Kalau dari stasiun Shin-Okubo 10 menit, sedangkan kalau dari Okubo 15 menit. Jadi bangunan di belakang aku itu adalah salah satu bagian dari Waseda University. Di dekat sini juga ada Okubo Shopping Street, seperti Korean Town gitu. UNITAS juga dekat dari Central Shinjuku. Sekarang aku udah di sekolah, jadi aku bakalan kasih lihat kalian isi dan suasana kelas di UNITAS.
Hey, kalau kalian mau diskusi sama sensei tentang pelajaran, kehidupan kalian di Jepang, atau curhat juga boleh. Kalian datang aja ke lantai 3. Sensei bakal bantu kok. Oh iya, setiap semester Unitas ngadain macam-macam event loh, seperti school trip, dan Tanoshimikai, di mana kalian bisa mengekspresikan kreativitas kalian. Mau ngelawak, mau paduan suara, mau nari, atau mau ngeband juga bisa, kayak aku sama teman-teman aku. Dan ada special perform tradisional Jepang juga. Sekarang aku bakal sharing tentang tempat tinggalku di Jepang. Ini dia kosan aku, kita masuk ke dalam yuk. Di kosan ini ada 10 kamar, 5 kamar di lantai 1 dan 5 kamar di lantai 2. Terus kamar ini lumayan kecil ya, cuman ini termasuk standar di Tokyo. Terus per bulan tuh harganya 40.000 yen. Itu udah termasuk uang listrik, uang gas, uang wifi, semuanya deh. Ada shower room, terus ada WC juga. Ada dapur juga. Di dapur itu kita bisa masak, makan bareng sama tetangga. Terus di Tokyo ini kalau mau buang sampah tuh harinya dibeda-bedain. Jadi ada Burnable Trash itu dibuangnya hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Terus buat sampah-sampah unburnable tuh hari Rabu. Dan sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik botol dan kaleng. Dan sampah-sampah besar seperti tempat tidur kalian yang udah nggak kepake atau kursi yang udah nggak kepakai, yang udah rusak. Jadi di setiap daerah tuh hari buang sampahnya beda-beda. Jadi ya tergantung kalian tinggal di mananya nanti. Aku tinggal agak jauh dari sekolah, sekitar 40 menit dari sekolah. Aku pilih tinggal di sini karena di sini lebih murah dibanding di tengah Tokyo. Dan di sini suasananya lebih tenang banget, jadi aku suka. Jadi buat kalian, sampai jumpa di Tokyo ya. Gambatte! はい、ありがとうございました。 Ya, terima kasih. Tadi sudah kita saksikan sama-sama 2 video, yang satu di Kofu, yang satu lagi di Tokyo. そうです。ちょっと次、簡単なユニタスのパワーポイントのスライドだけちょっと見ていただいて、Berikut kita lihat ini sedikit PowerPoint yang bisa kita jelaskan mengenai Unitas. で、説明させていただいて、あと残りの時間は Q&A に当てたいと思います。じゃあ、行きます。はい。ユニタス、パワーポイントのスライド見えてますか？ 見えてます。Sudah terlihat jelas ya PowerPoint-nya ya di layar. Ya, sudah Kak. ユニタス日本語学校なんですけれども、他のたくさんある日本語学校とユニタス日本語学校の一番大きな違いなんですが、帝京大学という非常に大きな大学が、経営している日本語学校というところが、他の日本語学校とユニタスの一番大きな違いになります。Jadi Unitas ini termasuknya dia adalah salah satu grup dari Tokyo University. Jadi spesialnya kita itu adalah karena kita sekolah bahasa Jepang, tapi kita di bawah grupnya Tokyo University. 帝京大学はアメリカやマレーシアとか、香港とか、
にも学校を持っている、世界中に39の学校を持っている非常に大きな、大学のグループになります。Jadi Tokyo University ini grup yang termasuk universitas besar ya, karena dia tidak hanya ada di Jepang aja, tapi ada di Hong Kong dan di Malaysia, terbagi di beberapa negara untuk Tokyo University Group ini. ですので、私たち、ユニタスで勉強していただければ、ある程度の出席率と、成績がある生徒には、推薦状だけで、帝京大学に試験を受けずに入学するというチャンスがあります。Jadi kalau misalnya kalian siswa yang belajar di Unitas Japanese School ini bisa dengan mudah masuk ke Tokyo University tanpa adanya tes, tapi memang harus anak-anak yang mempunyai namanya kualitas yang bagus. で、このシステムを使って帝京大学に行っていただくと、帝京大学の学費が1年目は 40% 割引になります。Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk ke sini juga bisa mendapatkan sekitar 40% biayanya dimurahkan lah ya, intinya seperti itu. いいですね。はい。ユニタスの特徴の2つ目なんですけれども、大学が経営している日本語学校なので、他の日本語学校よりも学費がかなり安くなっています。Jadi kita ini biayanya agak lebih murah dari sekolah yang lain. Bisa dilihat dari layar, kalau di Tokyo itu 780.000 yen dan yang di Kofu 680 yen. Ini perbedaannya 100.000 yen ya per tahun untuk biaya sekolahnya aja. この上に書いてある学費が、2022年の、大きな主要な日本語学校20校の学費の平均です。82万9155円。です。 Nah, ini untuk yang 20 Japanese School yang pembayarannya ya sekitar 155.000 yen per tahun. で、 di 対 tahun して、 2022. ユニタス東京は78万円で平均よりかなり安くなっています。 Untuk yang di Tokyo 780.000 yen, termasuk yang murah ya di Tokyo. で、ユニタス甲府に関しては68万円で平均よりも 18% も安くなっています。 Untuk yang di Kofu 680.000 yen per tahun. これは大学が経営している日本語学校なので、利益を求めるよりも教育に集中しようという学校の方針でこのような値段設定になっています。 Kenapa kita semurah ini? Karena memang tujuan kita bukan mencari untuk keuntungan, tapi kita memang lebih fokus ke pendidikan. こちらが、学費の内訳なんですけれども、授業料の中には、課外活動費、遠足に行ったりするお金とか、あと学校で怪我した時の保険とか、あとテキスト代、すべて入っています。 Ini biayanya 1 tahun sudah termasuk biaya masuk sekolah, kemudian biaya pelajaran sekolah, dan untuk kayak asuransinya jika terjadi kecelakaan dan lain-lain, ini sudah menjadi satu totalnya sekian, 680 yen. ですね、ユニタスの3つ目の特徴なんですけれども、ユニタスは1970年にオープンして、今年で53年目を迎える非常に歴史のある日本語学校になります。 Jadi kita ini Unitas sudah berdiri dari tahun 1970 dan sampai saat ini sudah 53 tahun ya. Jadi termasuknya sudah mempunyai sejarah yang panjang juga. で、今までに私たちユニタスは1万人以上の学生を世界中から受け入れてきました。それだけ外国人に対して日本語を教えるノウハウがたくさんある学校になります。 Kami menerima rata-rata sudah sampai 10.000 lebih ya siswanya sampai saat ini masuk untuk belajar di sekolah kami. で、ユニタスの4つ目の特徴なんですけれども、学生は場所を選ぶことができます。ユニタス甲府とユニタス東京になります。 Jadi pelajar bisa bebas memilih mau di kampus yang sekolah yang di Kofu, Yamanashi, atau yang di Tokyo. 富士山が見えるような静かな環境で勉強したい人、または、留学するときのお金を
節約しながら留学生活を送りたい人は、ユニタス甲府キャンパスをお勧めします。Kami merekomendasikan jika kalian ingin melihat lebih tempat yang lebih senyap ya untuk belajar, itu bisa dipilih di Yamanashi Kofu, dan untuk juga bisa menabung kalau kalian ingin melanjutkan lagi university. 大都会、東京で勉強したい人、またお金に少し余裕がある人はユニタス東京キャンパスをお勧めします。Kami juga merekomendasikan jika kalian ingin belajar yang di Tokyo. どちらの校舎を選んでいただいても、この2つの校舎の間は特急電車で90分の距離なので、甲府で勉強したとしても、週末に東京に遊びに行ったりすることは可能です。Jadi kalau kalian misalnya sekolah yang ngambil yang di Kofu, kalian juga bisa dengan mudah ke Tokyo, ataupun dari Tokyo ke Kofu itu sekitar 90 menit dengan kereta. 次ですね。はい。こちらがユニタス東京の写真です。ご覧の通り、東京の中心の新宿の中心にあるので、かなりオフィスのビルのような校舎になっています。Ini adalah gedung yang terlihat di layar ini adalah gedung yang ada di Tokyo. Dia berada di Shinjuku, di tengah-tengah kota Shinjuku. こちらがユニタス甲府のビルになっています。Ini adalah gedung yang ada di Kofu, Yamanashi ya, seperti ini gedungnya. ご覧の通り、学校はかなり綺麗で、図書館などもついています。Kalian bisa lihat begini keadaan ruangannya, kemudian di sini ada perpustakaan juga yang luas ya. あと、この写真で見ていただいたら分かる通り、アジアだけではなくて、世界中からいろいろな学生が集まっているというのもユニタス甲府の特徴になります。Di sini di Unitas Kofu, kalian tidak hanya melihat orang-orang dari negara mungkin Indonesia, tapi banyak negara lain berkumpul di sini untuk belajar. 次ですね。ちょっとこの国籍の比率なんですけど、ちょっと去年のなので少し今年は変わっていますが、ユニタス東京は 70% が中国人で 30% がそれ以外のアジアの国の人たちという形になっています。Jadi ini diagramnya perbandingan orang-orang mana saja yang belajar di kami. Sekitar 72% itu rata-rata orang Cina, dari Cina, dan kemudian sisanya 30 itu adalah dari negara lain. で、一方、ユニタス甲府に関しては、ちょっと今は 30% ぐらいが中国人で、70% はそれ以外の世界中の国から来ているというような構成になっています。Kalau untuk di Kofu sekitar 39% rata-rata anak dari Cina, kemudian sisanya itu sekitar 70-an itu berasal dari negara lain selain negara Cina. で、このように、ユニタス東京に来ている中国人の人は非常に頭が良くて、日本のトップ大学に何十人も毎年合格しています。Jadi untuk pelajar yang ada di Tokyo itu rata-rata anak dari negara Cina ini rata-rata mereka bisa masuk ke university yang paling paling bagus di Jepang, karena anak-anaknya mereka semua berkualitas dan pintar. ですので、そのように一生懸命勉強する学生と友達になりたい人はユニタス東京、あと世界中から来た人、いろんな国の人たちと友達になりたい場合はユニタス甲府を選んでいただくという選び方もあります。Bisa juga kalian memilih kalau memang ternyata kalian mau di tempat Tokyo, itu banyak anak-anak yang pintar-pintar. Kalau memang kalian ingin bertemu dengan berbagai macam negara siswa, itu bisa kalian pilih di Kofu. 次ですね。こちらはユニタス甲府だけの特典になるんですけれども、学校の中に英語学校もありますので、英語の授業を受けたい人は、特別料金で英語の授業を受けることもできます。Kami Unitas yang ada di Kofu ini tidak hanya belajar bahasa Jepang aja, tapi kami juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris juga bisa di Unitas Kofu. これもユニタス甲府だけの特典になるんですけれども、無料のカフェなどもありますので、カフェも無料で利用することができます。Jadi kita nih di Unitas Kofu
Jadi kita di Unitas Kofu ada kafe yang seperti terlihat di layar ya, itu gratis buat siswanya. Jadi kalau misalnya ingin ngobrol atau ingin tukar pikiran dengan anak-anak negara yang lain, kalian bisa datang ke Uni Cafe of ini, Uni Cafe. Dia gratis kok semuanya. ですね。あと、他の日本語学校と同じようにユニタス日本語学校もアルバイトが見つからない生徒に対してはアルバイトを探してあげたりとか、あと日本で就職したい学生に対しては就職の、指導をしたりとか、日本で大学に行きたい人に対しても大学院のサポート、進学のサポートの手伝いをしています。Jadi seperti dengan sekolah bahasa yang lain yang ada di Jepang, kami juga sama-sama akan mencarikan part-time untuk siswa yang belajar di sana. Kemudian juga kami akan membantu mencarikan referensi untuk pekerjaan yang ada di Jepang dan juga dengan untuk konsultasi berbagai macam tentang pendidikan dan lain-lain. あと、他の日本学校と同じようにユニタスも勉強だけではなくてですね、遠足に行ったりとか、東京ディズニーランド、ディズニーシーに行ったり、バーベキューに行ったり、スピーチコンテストをやったり、文化体験をやったり、いろいろなアクティビティもやっています。Selain kita belajar bahasa aja, kita juga ada kegiatan di luar dari kelas, seperti kita ke Disneyland, Disney Sea, barbecue, kemudian juga ada perlombaan olahraga, dan melakukan banyak hal. で、次ですね。あと学校の寮についてなんですけれども、ユニタスは自分の学校で寮を持っていませんが、必要な学生に対しては、地元の不動産屋と提携して、アパートや寮を紹介しています。Kita ada apartemen, memang bukan milik dari Unitas, tapi kita ada kerjasama dengan apartemen yang ada di sekeliling Unitas, dekat bisa jalan, bisa naik sepeda dan lain-lain. ちょっとここで注意していただきたいんですけれども、ユニタス東京と甲府ではかなりアパートの料金が違いますので、甲府と東京だと、2倍以上料金が違います。ですので、ちょっと、東京か、地方かを選ぶときは、アパートの料金にも注意していただきたいと思います。Kalian bisa lihat di layar bahwa itu adalah perbandingan apartemen yang di Tokyo yang di sebelah kiri dan yang di Kofu sebelah kanan. Bagi siswa juga harus memperhatikan betul jika kalian ingin memilih tempat apartemen baik di Tokyo maupun di Kofu, karena ini perbandingannya lumayan, bisa 2 kali lipat dari kalau di Tokyo ini bisa 2 kali lipatnya Kofu ya, agak lebih mahal di Tokyo. ありがとうございました。Terima kasih sudah mendengarkan kami. じゃあ何か質問がある人は、Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan kepada kami. Hai, ya, terima kasih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom Q&A ya. Jangan di chat ya, soalnya kalau misalkan di chat takutnya nggak kebaca, bisa di di kolom Q&A. Ada yang bertanya, kalau misalkan lulus SMA bisa daftar nggak? Syaratnya apa aja? すいません、竹内さん。例えば、高校生卒業して、で、すぐ日本に行くとしたら、それはどういうあれですか？高校生が日本に留学できるかどうかっていうことですか？はいはい。高校生の人でも普通に日本に留学することはできますよ。卒業すればですね。Kalau untuk dari anak SMA bisa kok langsung ke Jepang asal sudah lulus dari SMA-nya. Jadi nggak masalah. Lalu ada pertanyaan berikutnya, untuk Arubaito, apakah harus ada syarat level N tertentu? Arubaito dan apa dibantu untuk dicarikan? Arubaito no koto wa ato de N5 とか能力はそちらの方にあれですか？能力が必要ですか？それともいらないですか？ですね、
最近は結構日本の会社、本当に働く人がいなくなってますんで、N 語なくても、正直工場とか、ホテルのベッドメイキングとか、結構働くことはできます。Jadi kalau sekarang kan di Jepang itu pekerja itu emang agak berkurang ya. Jadi kalaupun kalian tidak punya GLPT, Noryoku Shiken yang nggak punya, tapi kami bisa, kalian boleh bisa bekerja seperti kayak di hotel, hotel juga mungkin housekeeping ya. Terus kemudian di pabrik-pabrik itu sih bisa. ただし、やっぱり日本語を話せないとできるアルバイトがすごく限られてしまうので、できれば言葉ができた方が、アルバイトを選べる選択肢が広がりますね。Jadi memang diharapkan kalian harus bisa menggunakan bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang untuk arbeitonya. Ya, tambahan jadi memang untuk Aruba itu ada yang tidak membutuhkan tadi mungkin kayak kerja di pabrik, tapi memang kalau misalkan ingin yang mungkin gajinya agak lumayan ya, diharapkan bisa bahasa Jepang seperti itu. Nah, lalu ada Betul. pertanyaan lagi, Kak, ini apakah perlu kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar di Unitas? ユータスに、ユータスに勉強したい場合は、JRPT が必要ですか？いや、必要ではないです。あった方がいいですけど、なくても大丈夫です。Kalau untuk belajarnya di Unitas sendiri, sebenarnya ada juga tidak masalah, tapi memang baiknya karena supaya tidak dari nol, lebih baik memang sudah ada level tertentu, misalnya seperti N5, karena supaya tidak terlalu lama juga belajar di Jepang dan tidak juga terlambat untuk apa namanya mempelajari bahasa Jepangnya di sana, karena di sana kan pastinya bukan hanya dari negara Indonesia aja, siswa dari negara lain juga banyak, jadi otomatis lebih sih cenderung merekomendasikan bahwa siswa itu juga harus bisa sedikit belajar bahasa Jepang, jadi tidak dari nol, seperti itu. Ya, jadi memang harus ada basic ya Mbak ya untuk masuk sekolah bahasa Betul. itu. Jadi biar nggak Iya. terlalu lama dan goalnya pun cepat tercapai gitu ya Mbak ya. Betul. Ini ada pertanyaan dari Nur Ali Amin. Putri saya lulus SMA di Kairo dan ingin berkuliah psikolog atau jurusan yang berkaitan dengan anak-anak di Jepang. Tetapi di sekolah yang dia di Kairo ini tidak ada pelajaran matematika. Apakah bisa mendaftar di apa namanya di Unitas ini? Apakah ada kelas persiapan masuk universitasnya? 今の質問は、カイロに卒業した子なんですけど、カイロにまちまちっていうその勉強はなくて、で例えば日本に勉強したかったら、それはどうですか？カイロって何ですか？カイロの町の名前。国です。カイロってカイロっエジてプトの、エジプト？はい、エジプトにある。はい。インドネシアの方じゃなくて、エジプトにいる方？インドネシアなんです。インドネシアの方。がカイロにいる。はい。で、日本語を勉強して、はい、エジプトで勉強して、日本語で、日本の学校で入りたいだと、あれは、どうすればいいですか？例えば、科目が勉強したことがないので、多分、例えば、ユニタスの方に勉強したかったら、それは、なんか、永住の準備とか、それは、どうですか？その人は18歳、高校生ですか？それともそうです。大学生18歳なんですが、心理学部に入りたいで、なるほど、でも、高校で、数学がないです。なるほど。なるほど。わかりました。そしたら、日本の場合は、学生ビザを、留学ビザを申し込むときに、18歳、高校生の人は、必ず日本語学習証明を出さなければいけないんですね。ですので、JLPT があれば JLPT が一番いいんですけど、JLPT がない場合は、どこかのカイロの日本語学校でも、オンラインの日本語学校でも構いませんので、150時間以上勉強しましたよっていう証明書を出していただきたいです。
それがあれば、留学ビザを申し込むことができます。そして、なんか、日本で、大学に、進学したいで、多分、数学が、永住の数学が必要となことなんですが、高校が、数学がないという状態です。数学のじゃあ知識が全くないってこはい、とそうです。ですかね。はい。大学何学部に行きたいんですか、大学の。心理学。心理学だったら多分数学なくても大丈夫ですよ。はい。大学によると思うんですけど、心理学であれば数学を受けなくても、入れる大学があると思います。Jadi tetap ya, kalaupun memang lulusan dari Kairo kan dibutuhkan tetap bahasa Jepangnya. Mungkin kalau sudah 150 jam belajar bahasa Jepang itu bisa jadi patokan. Karena kan tidak bisa dari nol juga kalau nggak punya keahlian bahasa Jepangnya. Kemudian tidak perlu tadi ya Mbak ya, tidak perlu belajar apa namanya, karena psikologi ya tadi ya Mbak ya. Jadi tidak perlu pelajaran matematika. Yang jelas harus bisa bahasa Jepangnya ya, intinya seperti itu. Ya, buat tambahan, jadi kalau misalkan untuk psikologi, dia memang masuknya ke rumpun IPS. Untuk rumpun IPS itu sendiri tergantung sih dari universitasnya. Ada yang butuh matematika, ada yang enggak. Tapi rata-rata kalau misalkan untuk yang psikologi itu syarat EJU-nya atau tes masuk universitasnya itu adalah kemampuan bahasa Jepang aja gitu. Tapi harus dilihat lagi sih syarat dari universitas itu. Lalu Mbak ada pertanyaan. Kalau di Unitas ada kelas persiapan EJU untuk masuk ke S1 tidak ya? Jika ada, apa ada biaya tambahan? Boleh langsung saya jawab aja ya. Oke. Nggak usah langsung pakai ucisang Oh, ya. ya. Jadi Boleh. kalau kelas EJU sendiri kami sebenarnya memang tidak ada di Unitas, tapi kita akan bantu untuk mencarikan guru yang khusus mengajarkan EJU. Dan itu tidak termasuk biaya yang seperti tadi sudah kami sampaikan, biaya sekolah yang tadi kami sampaikan itu hanya sekolah bahasa saja. Jadi jika ada siswa yang akan ikut EJU dan permintaan EJU, kami akan bantu merekomendasikan gurunya, kemudian nanti langsung saja bagaimana biayanya itu dibicarakan ketika pelajar itu memang ingin les EJU-nya di sana. Jadi spesial kita tidak ada masuk EJU-nya, tapi di luar dari sekolah hanya belajar bahasa saja. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi bisa dibantu ya untuk misalkan tidak ada kelas persiapan EJU, tetapi kalau misalkan mau ada kelas EJU nanti dibantu sama senseinya. Tapi mungkin ada biaya tambahan gitu. Betul. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, siswa yang ada di Unitas saat ini berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai N2? Misalkan sudah ada N4 saat ini. Takeuchi-san, 今は例えば学生が N4 が持って、それで何年ぐらいユニタスの方に勉強した方がいいですか？例えば N2 まではどのぐらいかかるんですか？ N4 を持っている学生がはい。N2 までにかかる時間ですか？はい、どのぐらいかかるんですか、ユニタスって。N4 から N2 までだったら、人にもよると思うんですけど、だいたい1年半ぐらいだと思います。Sekitar 1,5 tahun ya, untuk belajar sampai ke N2, kalau sekarang sudah punya di N4. Ya, tambahan, jadi kalau misalkan untuk kemampuan bahasa memang tergantung dari individunya. Cuman kalau misalkan rata-rata untuk belajar di sekolah bahasa untuk mencapai nilai N2, kalau misalkan sudah ada N4 itu sekitar 1,5 tahun. Kayak gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah ada beasiswa di Unitas? Kalau beasiswa di Unitas itu ada, kami kebetulan dari Unitasnya sendiri kalau sudah menjadi siswa di Unitas
kami ada 4 ya, ada 4 beasiswa. Kami kerjasama dengan ada dari Jaso juga, kemudian dari Unitas sendiri juga ada beasiswanya. Kalau dari Unitas sendiri itu 4 kali, jadi misalnya per 3 bulan dia tuh ada beasiswanya. Memang tidak besar sih untuk mungkin sebagai apa namanya kayak support aja ya supaya anak-anak itu semangat itu. Nah rata-rata sih memang sekitar 50.000 sampai ada yang 100.000 itu. Tapi itu juga beasiswanya kita lihat dari kehadirannya, kemudian nilainya, mungkin juga ada kayak perlombaan ya antara siswa seperti membuat naskah atau pidato dan seperti itu. Nanti kami akan melihat lagi apakah layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Ya, jadi ada ya, tapi mungkin ada beberapa syaratnya. Betul. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah bisa dapat surat rekomendasi apabila ingin masuk ke universitas di bawah Tekyo Group? Oh, mungkin ini maksudnya tadi Unitas kan di bawah Tekyo Group. Nah, itu misalkan Betul. mau masuk ke uni itu bisa apa ya dapat surat rekomendasi biar lebih mudah masuk atau Betul. Betul, kebetulan kami ini kan Tekyo University ini kan grupnya kami. Jadi memang dari Unitas sendiri jika ada siswa yang setelah belajar dari Unitas kemudian bingung mau sekolah di mana dan kebetulan di Tekyo University ini sudah ada majornya, jadi kami bisa rekomendasikan sangat mudah karena kepala sekolah kami kan juga dia profesor, jadi dia juga lebih mudah untuk bisa merekomendasikan siswa yang lulusan Unitas ke Tekyo University. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, bahwa nanti juga ada biaya yang akan dikurangin ya, karena dipermudah gitu dari lulusan Unitas. Oke, jadi bisa ya dibantu untuk mendapatkan surat rekomendasi ke Tekyo Groupnya, Tekyo Betul. University-nya. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, ada jurusan apa aja di Tekyo University? Kalau jurusan hanya belajar bahasa Jepang saja dari seperti percakapan, kemudian mungkin di kosakata. Tekyo Oh, Tekyo, sorry. Kalau di Tekyo banyak ya, Tekyo Daigaku ni aru bakugu wa nan ni arimasu ka? Ekonomiとか、あと帝京大学は、は、はい、本当に大きい大学なので、医学部からエコノミック、ロー、あと、ラングエッジ、エンジニア、もう本当にいろいろあります。Jadi kalau di Tekyo University banyak ya jurusannya, dia seperti ekonomi, ada bisnis juga termasuk di dalamnya, kemudian ada kedokteran juga, kemudian ada teknik juga ada, sama bahasa juga kami punya. Jadi kalau memang mungkin ada lulusan sastra nih yang dari Indonesia pengen nyoba mau masuk ke bahasa, kami juga ada di Tekyo University. Baik, jadi banyak ya jurusan yang ada di Tekyo University. Lalu ini ada pertanyaan lagi, kalau misalkan di Unitas ini pendaftarannya dibuka di bulan apa saja ya? Kalau pembukaannya kami ada mungkin sama ya dengan sekolah lain itu 4 kali ya. Jadi ada Januari, April, Juli, kemudian Oktober. Biasanya sih kalau mau pas masuk timing yang bagus itu biasanya untuk lanjutin lagi ke misalnya S1 atau S2 itu baiknya sih di April atau di Oktober. Tapi kalau hanya ingin belajar bahasanya saja tanpa melanjutkan ke university itu bisa kapan aja, mau Januari, April, Juli, ataupun di Oktober, silakan. Iya, jadi ada 4 kali ya. Jadi tambahan juga kalau misalkan kenapa Mbak Eni bilang bagusnya di April dan Oktober itu karena si universitas itu kebanyakan buka tahun apa ya? Di universitas Jepang itu tahun ajaran barunya ya, di bulan betul. April gitu. Betul. April Ya. atau ada yang di September Oktober. juga. Jadi ya. memang bagusnya adalah April dan Oktober gitu. Jadi Betul. biar pas gitu ya Mbak. Iya, betul Mbak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk kepada Unitas? Kalau misalkan ada, bisa di chat aja di kolom Q&A. Di kolom Q&A ya.
Mungkin tambahan Mbak, kalau memang ada yang berminat di Tokyo University, nanti bisa di-browse aja di websitenya di Tokyo University, mungkin akan lebih jelas di situ penjelasannya. Mungkin ada yang ingin tahu jurusannya apa, kemudian seperti apa, nanti bisa dibantu ke situ. Oke, baik. Jadi kalau misalkan yang ada yang tertarik nih ingin masuk ke Tokyo University, bisa langsung mencari informasi di website. Tetapi tadi informasi dari Unitas adalah kalau misalkan ingin masuk Tokyo University, itu bisa banget dapat surat rekomendasi dari Unitas gitu. Jadi karena Betul. sama-sama apa namanya satu grup Satu gitu. grup, betul, betul. Terus berarti ada yang nanya nih, berarti kalau misalkan S1 lewat Unitas, apakah harus masuk ke Tokyo University atau bisa ke universitas lain? Kalau sudah di Unitas, bebas. Kalau memang ada jurusan lain di universitas lain, silahkan. Tapi mungkin kan namanya juga terkait dengan biaya. Kemudian mungkin nggak punya lagi nih, maksudnya ide mau kemana. Nah, kami kan di Tokyo ini banyak juga. Jadi ada keuntungannya lah, ada profitnya lumayan karena ada harganya bisa lebih murah, kemudian rekomendasi dari kami, jadi tidak perlu pakai apa namanya tes juga gitu kan. Nah, tapi memang kami melihat juga, semoga sih yang kami kirimkan ke Tokyo University juga anak-anak yang mempunyai nilai dan kemampuan yang bagus juga, seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi bisa, tapi tergantung dari siswanya ya gitu. Karena memang Betul, iya. apa namanya ya, kita memberikan surat rekomendasi pun kepada siswa yang berhak kayak gitu ya. Betul, ya. Betul. Baik, ya itu apa ada pertanyaan lagi? Ya, kalau misalkan tidak ada, karena juga sudah waktunya. Terima kasih atas presentasi hari ini. Yaitu Honjitsu no presentation. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai, buat teman-teman nih kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang Unitas, itu nanti bisa melalui Jeducation ya, gitu. Untuk nomor kontak Jeducation akan kami informasikan melalui chat. Hai. 本日のプレゼンテーションありがとうございます。今から退出しても、大丈夫です。はい。わかりました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。はい。Jadi kita tadi udah mendengarkan informasi dari dua sekolah bahasa ya, dua sekolah JET Academy dan Unitas. Jadi JET Academy ini merupakan sekolah bahasa yang di Tokyo dan merupakan sekolah bahasa yang diakui oleh Menteri Pendidikan di Jepang. Terus tadi juga ada Unitas, dia merupakan sekolah bahasa di bawah Tokyo University ya, Tokyo Group. Dan dia kebetulan ada dua kampus, di Kofu sama di Tokyo. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman yang pingin masuk ke universitas di Jepang gitu ya, mau Tokyo itu bisa dapat surat rekomendasi. Tetapi tidak harus, oh saya masuk universitas berarti saya harus masuk Tokyo ya, itu enggak. Seperti itu.